Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi anak-anak dalam mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Hari ini Bu Vina akan melanjutkan materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya sudah Bu Vina jelaskan tentang jujur. Hari ini akan Bu Vina jelaskan tentang amanah. Perhatikan pada peta konsep yang kedua, yaitu perilaku amanah sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Mau hidup tenang, lakukan 3 hal. Apa? Jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya kita sudah membahas jujur. Hari ini kita akan bahas yang kedua, yaitu amanah. Apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika kalian diberi amanah kepada orang tua dan ternyata tidak melaksanakannya, maka kalian itu berarti orang yang tidak amanah. Contohnya apa? Misal, kalian diminta untuk ke pasar membeli sayuran, tapi ternyata kalian ke pasar tidak membeli sayuran, malah membeli mainan. Nah, sikap kalian itulah termasuk sikap yang tidak amanah. Kenapa? Karena orang tua kalian tadi memberikan amanah, kalian diminta pergi ke pasar untuk membeli sayuran, bukan mainan. Itu contoh kecil ya. Tanpa disadari, kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin, tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Mudah-mudahan salah satu dari kalian ada yang menjadi pemimpin kelak ya. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya kalian harus mengetahui macam-macam dari amanah. Ada apa saja? 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Amanah terhadap sesama manusia. 3. Amanah terhadap diri sendiri.
Apa ketiga amanah tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Contoh sholat. Sholat itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakannya karena itu amanah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Nabi Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, dari firman Allah tersebut, maka kalian jangan sesekali mengkhianati amanat dari Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misal, ketika dititipi pesan atau dititipi barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Contoh, si A nitip buku ke si B. Nah, maka si B di sini harus menjaga amanah. Artinya apa? Si B tidak boleh sampai menghilangkan buku yang dititipkan si A tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Amanah yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Diri sendiri ternyata ada amanah. Apa amanahnya? Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat atau yang dipikulnya dan janjinya. Maka kalian harus memelihara diri kalian sendiri, memperhatikan diri kalian sendiri dengan menggunakan segenap kemampuan kalian demi menjaga kelangsungan hidup kalian, menjaga kesejahteraan, dan menjaga kebahagiaan kalian masing-masing. Hikmah perilaku amanah. 1. Dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu